Kelas 5 tema 7 subtema 2 Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Apa sih proklamasi itu? Proklamasi merupakan sumber hukum dan alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita NKRI. Proklamasi mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, sebagai puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Peristiwa apa saja sih yang pernah terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan? Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 6 Agustus 1945. Dua bom atom dijatuhkan ke dua kota di Jepang, Hiroshima oleh Amerika Serikat pada 6 Agustus 1945. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk proklamasi kemerdekaannya. 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Wetjo-Diningrat ke Dalat, Saigon, Vietnam. Soekarno-Hatta dan Rajiman Wetjo-Diningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran, tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus. 10 Agustus 1945. Sementara itu di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. 11 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. 12 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Wetjo-Diningrat ke Dalat bertemu Marsekal Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. 14 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, Rajiman Wetjo-Diningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang. Karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara yang anti dan pro dengan Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang atau Kunsei untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein atau Medan Merdeka. 16 Agustus 1945, gejolak tekanan yang menghendaki pengambil alihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan pengikut Syahrir. Pada siang hari mereka berkumpul di rumah Hatta dan sekitar pukul 10 malam di rumah Soekarno. Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio disusul pengambil alihan kekuasaan. Mereka juga menolak rencana PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus. Peristiwa rengas jenglot rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno. 17 Agustus 1945,
Pagi harinya di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Prigodikto, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Bu Fatmawati dikibarkan disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan mewakili pimpinan barisan pelopor. 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia.